Selamat datang kembali di MT Channel Fisika. Ini adalah pembahasan terakhir, yaitu nomor 10, 11, dan 12. Untuk soal-soal sebelumnya, pembahasan sebelumnya bisa diklik di link deskripsi di bawah. Baik, untuk soal nomor 10 coba kita perhatikan, ini gelombangnya adalah gelombang stasioner ujung terikat. Di sini ada simbol, dan panjang panjang si talinya itu adalah 3 meter. Lalu di sini terbentuk gelombang dengan jumlah gelombang bisa kita lihat di sini ya. Itu adalah 2 gelombang. Maka bisa kita cari sebenarnya panjang gelombangnya sama dengan panjang satu gelombang ya. Di sini kan 2 gelombang ada 3 meter ya. Maka lambda sama dengan 1,5 meter. Lalu kalau panjang gelombang 1,5 meter, maka jarak simpul ke simpul itu kan panjang gelombangnya ini adalah 1,5 meter ya. Kalau ini 1,5 meter berarti ini pasti 0,75 meter. Ini 0,75. Ya, jarak simpul ke simpul ya. Lalu kalau jarak simpul ke perut itu pasti jaraknya adalah 0,325 meter. Ya, itu pasti ya. 0,325 itu ya setengahnya 0,75 ya. Setengahnya jarak simpul ke simpul. Lalu di sini diketahui jarak simpul keempat dari titik pantul adalah, ini simpul keempat. Nah, simpul pertama, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5. Jarak simpul keempatnya adalah 2,25. Iya, betul. Karena ini semuanya 3 meter kurang 0,75. Pasti 2,25. Lalu pertanyaannya, ini adalah ujung terikat, itu benar, jelas dari gambar. Kemudian letak perut ketiga adalah berapa dari sumber getar? Letak perut ketiga dari sumber getar. Nah, ini sumber getarnya. Pasti sumber ini ya, sumber. Letak perut ketiga. Nah, kalau ini jadi perut pertama. Nah, acuan kita selalu perut pertama. Perut dan simpul itu selalu ngomongnya dari ujung pantul ya. Jadi ini simpul 1, berarti ini perut 1. Ini perut 2, ini perut 3. Nah, sekarang letak perut ketiga ini berapa dari sumber getar ini? Nah, berapa dia jaraknya? Nah, kalau ini ke sini aja sudah 0,75, ditambahkan saja dengan 0,325. Berarti itu adalah yang ini 0,75 ditambah 0,325. Itu hasilnya adalah, kalau 0,75 tambah ini hasilnya adalah, benar gak itu ya? 1,125 ya. 0,75 ditambahkan dengan kalkulator aja ya. 0,75 ditambah 0,325. Ini hasilnya adalah 5. Ini adalah 7. Ini adalah 0. Ini 1 ya. 1,075. 1,075. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Atau bisa juga kita cari sebetulnya cara lainnya. Nah, kita cari letak perut ketiga. Letak perut ketiga ini dari pantul dulu. Letak perut ketiga dari ujung pantul itu sama dengan, itu akan sama dengan 1/4 lambda ya. 1/4 lambda atau 5/4 lambda. 5/4 dikali dengan panjang gelombangnya sendiri kan kita tahu ya. 1,5 ya. 1,5 itu adalah 3/2. Itu sama dengan 15/8 meter. Ya, tapi ditanya dari sumber, maka letak perut ketiga dari sumber itu sama dengan 3 kurang 15/8. Nah, ini kalau kita hitung 8/24 ya. 24 kurang 15/8. Nah, ini kalau kita hitung dengan kalkulator, 18 kurang 5 itu adalah 9/8 ya nak ya. 9/8 itu berapa? 9 dibagi 8 itu adalah 1,8
125. Oh ya, 1,125 ternyata benar. Coba kita cek di mana hasil salahnya tadi ya. 0,75 ditambah 0,75 ditambah 0,325. Oh ya, sorry, ini bukan 0,325 ternyata ya. Ini 0,375, 0,375 ya. Ini 0,375. Harusnya sama ya, 0,375 ditambah dengan 375 itu adalah 1,125 ya. Ternyata angkanya sama ya. Jadi cara ini langsung juga dijumlah atau cari dulu jarak dari perut, jarak dari titik pantul ke titik manapun, nanti habis itu dikurangkan dari sumber. Nah, sama. Jawabannya sama, itu ya, benar. Kemudian panjang gelombangnya 1,5 tadi udah kita hitung ya, benar. Kemudian jika frekuensinya 0,5 Hz dan panjang cepat rambatnya akan jadi berapa gitu ya. Kita bisa hitung dari V sama dengan lambda kali F. Lambdanya tadi kita dapat 1,5 dikali dengan 5 itu adalah 7,5 amperes. Nah, ini adalah pernyataan yang salah karena satuannya. Jadi dari satuan aja berbeda, itu adalah pernyataan yang salah jadinya. Kan sangat jauh ya, 7,5 cm dengan 7,5 meter. Ya, itu sangat besar perbedaannya. Soal berikutnya, kita lihat di sini persamaan gelombangnya 0,1 sin kx ya. Sin omega t cos kx ya. Jadi ini juga ujung bebas ini. Karena cos kx, di mana k sama dengan 2V per lambda, 2V per lambdanya akan kita dapat ya dari 2V per lambda yang 4V, lambda sama dengan setengah meter ya, panjang gelombang setengah meter. Nah, pertanyaannya adalah letak titik perut kelima. Nah, kalau kita gambar, karena ini ujung bebas, maka nanti akan jadi seperti ini kira-kira ya. Nah, ini aja sudah perut 1. Lalu berikutnya ini adalah perut 2. Ini perut 3. Ini perut 4. Dan ini adalah perut 5. Jarak perut dengan perut sama aja dengan jarak simpul ke simpul sebenarnya. Jarak perut dengan perut itu setengah lambda. Berarti ini 1 lambda, 1,5 lambda, dan 2 lambda. Jadi jaraknya ini adalah 2 lambda. Oke. Lalu X-nya akan sama dengan kan k sama dengan 2V per lambda sama dengan 4V tadi ya. Maka X-nya sama dengan 2 kali setengah, itu adalah 1 meter. Jadi jarak antara perut kelima dari titik pantul atau ujung itu adalah 1 meter. Tapi pertanyaannya bukan dari ujung pantul, tapi terhadap titik asal getar. Nah, asal getarnya kan mungkin masih jauh di sana ya. Oke, di mana panjang panjangnya semua kalau dihitung, kita buat anggap ini semua panjangnya 5 meter ya. Lalu dari perut kelima dari ujung pantul aja sudah 1 meter, maka sisanya ini. Maka dari sumber getar, ini misalnya dari sumber getar ya, itu jaraknya adalah 5 dikurang 1, itu adalah 4 meter. Jawabannya adalah D. Soal terakhir, di sini ada 2 gelombang datang dan gelombang pantul mungkin ya. Berinterferensi, hasil posisinya adalah jadi apa? Apakah di ujung bebas atau ujung terikat? Nah, ini bisa kita jumlahkan. I1 sama dengan 0,2 sin dalam kurung 2VT tambah Vx ditambahkan dengan 0,2 sin 2VT min Vx. Nah, coba kita jumlahkan. Maka Y stasioner sama dengan kita keluarkan 0,2 sin
dalam kurung gitu ya. Nah, kita harus ingat ini anggap alfa dan ini adalah beta gitu ya. Ini anggap beta. Yang ini ya. 0,2 sin. Nah, ini kan kita kali dalam kurung ya. Berarti keluarkan 0,2 ya. Berarti sin alfa tambah sin beta. Nah, ini kan rumusnya 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Berarti 0,2 kali sin alfa tambah sin beta itu 2 sin setengah gitu ya. Alfa tambah beta. Alfa tambah beta. Coba jumlahkan alfa tambah beta ini. Berarti jadi 4 Vt gitu ya. Karena ini habis ya. Vx dan Vx-nya min Vx. Habis itu kosinus setengah alfa kurang beta. Alfa, ini yang habis ya. Kurang min berarti jadi min 2Vx. Nah, ini hasilnya 0,2 kali 2 berarti 0,4 dikali sin, ini kan setengah kali 4 berarti 2 Vt gitu ya. Kosinus setengah min V. Ya, ingat lagi cos min V sama dengan cos V. Berarti cos V X. Nah, seperti itu. Atau kita balik aja ya, stasioner sama dengan 0,4 cos Vx sin 2 Vt. Nah, ini bentuknya ujung apa sih ini? Oh, ternyata adalah ujung bebas. Nah, ini perhatikan ya, 0,4 cos ya ujung bebas, maka ini adalah pernyataan yang benar. Lalu persamaan gelombang stasionernya adalah 0,4 cos Vx sin 2 Vt. Ya, ini juga pernyataan benar. Amplitudo stasionernya itu yang ini. Itu adalah pernyataan yang benar. Lalu letak simpul kedua dari ujung pantul. Simpul kedua, ya, karena ujung bebas berarti kira-kira seperti inilah ya. Ini simpul pertama, ini simpul kedua. Ini di X sama dengan 0, nggak ada perut ya gitu ya. Oke, ini ujungnya. Lalu, simpul ke simpul kan jaraknya setengah lambda. Berarti simpul perut itu adalah seperempat lambda. Maka jarak simpul kedua ini sebetulnya adalah setengah tambah seperempat itu 3/4 lambda. Inilah jaraknya. Nah, lambdanya belum tahu. Bisa kita cari dari sini. Lambda itu dari K. K sama dengan 2V per lambda. K-nya di sini adalah V. Maka lambda sama dengan 2. Dalam satuan apa nih? X dalam meter ya? Oh ya, 2 meter berarti. Maka jaraknya adalah 3/4 dikali 2. Itu sama dengan 6/4 atau 1,5 meter. Maka ini 1,25 adalah pernyataan yang salah. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. C. Demikian pembahasan kita kali ini untuk pembahasan soal ulangan atau penilaian harian. Silahkan dipelajari lagi agar semakin mantap dalam ujian nanti. Terima kasih.